Dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Narto Pantul sebagai Rawedeng, Hari Laksono sebagai Gajah Mada, Nanang Amir Edi Jundan Pegi sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Cakradara dan Kuda Merta sudah sampai di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sejenak untuk mengawasi suasana di bawahnya. Mereka harus berhati-hati sekali, karena jika sampai tertangkap, nyawanya takkan bisa diselamatkan lagi. Lihat Kakang Cakradara. Sepi sekali. Tak ada prajurit yang berjaga-jaga di bawah dinding istana Kaputren ini. Kita jangan bertindak gegabah di Kuda Merta. Iya. Suasana belum tentu aman. Iya. Kita harus segera turun, Kakang. Mumpung tidak ada prajurit. Tapi aku mencurigai suasana ini, Adik Kuda Merta. Jangan-jangan ini merupakan jebakan. Mereka sengaja membiarkan kita melompati dinding. Kemudian menyergap pada saat kita sudah sampai di bawah. Hati-hati Adik Kuda Merta. Iya. Perasaanku tidak enak. Tapi Kakang, kita tidak bisa terus-menerus di atas dinding ini. Kita harus segera turun, Kakang. Kita bisa berbuat banyak setelah di bawah sana nanti. Kalau memang mereka memergoki kita, kita bisa melawan, Kakang. Kalau begitu baiklah. Biar aku dulu yang turun. Kau di belakangku. Hati-hati. Akhirnya Cakradara dan Kuda Merta nekat turun, merambat melalui batang tanaman-tanaman menjalar. Memang suasana sangat sepi. Hati mereka agak lega sedikit setelah mereka tiba di bawah. Tapi baru saja mereka akan bergegas melangkah. Pada saat itulah muncul beberapa orang prajurit dari sudut lorong. Itu dia pencurinya. Angkap pencuri itu. Ya, ke sana. Mereka lari ke sebelah sana. Kurang ajar. Mereka harus bisa kita tangkap. Tadi aku melihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya. Mungkin mereka bersembunyi di balik pohon-pohon hias. Ayo kita cari. Kita bekuk orang-orang itu, lalu kita serahkan pada Tuan Rawedeng. Ayo, mungkin mereka bersembunyi di sana, di sudut-sudut lorong itu. Ayo, kita menyebar. Kalian dari sebelah sana, sementara yang lain ikut aku. Ayo cepat. Mereka pasti akan bisa kita tangkap. Kurang ajar, pencuri busuk. Kali prajurit itu salah lihat. Ampun Tuan Putri. Jelas pencuri-pencuri itu naik dinding istana Kaputren.
Nampaknya mereka merambat melalui batang-batang tanaman menjalar. Bekas-bekasnya masih ada, Tuan Putri. Bukankah ada banyak prajurit yang menjaga di luar dinding istana ini? Apa saja yang mereka lakukan, sehingga ada pencuri bisa naik dinding istana Kaputren? Apakah mereka berjaga-jaga sambil tidur? Ampun, Tuan Putri. Barangkali mereka sedikit lengah. Tapi kami harus memeriksa Puri Manganti. Kami takut barangkali pencuri-pencuri itu bersembunyi di dalam puri itu. Jangan bicara sembarangan, Paman. Aku tidak menyembunyikan 2 orang pencuri. Ampun, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud menuduh Tuan Putri Tunggadewi. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Mana surat perintahnya? Aku akan mengizinkanmu menggeledah Puri Manganti kalau memang benar-benar ada surat perintahnya. Maksudku, surat perintah yang langsung diberikan oleh Kanda Prabu Jaya Negara. Mana surat perintahnya? Tunjukkan padaku sekarang juga. Ampun, Tuan Putri. Surat perintah itu tidak ada. Maksud hamba... maksud hamba... Jangan macam-macam, Paman Rawedeng. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian ditugaskan menjaga istana Kaputren. Karena itu, kalian harus benar-benar membuat suasana di sekitar ini menjadi aman. Suruh prajurit-prajurit itu berjaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang tertidur. Ingat, Paman, kalau aku melaporkan keteledoran ini pada Kanda Prabu Jaya Negara, kalian semuanya pasti akan kena hukuman. Ampun, Tuan Putri. Kami semuanya hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau memang Tuan Putri keberatan kami memeriksa Puri Manganti, baiklah. Kami akan sekedar pergi, Tuan Putri. Kau tidak perlu memeriksa Puri Manganti. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada Nini Lujinggan dan seorang emban. Kau tidak perlu mencurigai puri ini, Paman. Sudahlah, lebih baik kalian segera pergi. Baik, Tuan Putri. Kami mohon diri. Rawedeng kelihatan kesal dan kecewa. Tapi dia memang tidak berani memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan putri kerajaan Majapahit. Akhirnya Rawedeng membawa prajurit-prajuritnya pergi. Tiba-tiba seorang prajurit menemuinya. Tuan Rawedeng, hamba menemukan benda ini. Silakan Tuan memeriksanya. Benda apa ini? Sepertinya sebuah lencana, Tuan. Iya, sebuah lencana. Di mana kau menemukan benda ini? Di sana, Tuan. Di bawah pohon katimang. Hamba juga melihat bekas-bekas orang memanjat dinding. Nampaknya mereka bergantungan naik melalui batang-batang tanaman menjalar, Tuan. Baiklah. Mungkin lencana ini ada gunanya. Biar aku yang menyimpannya. Aku akan menunjukkannya kepada Gusti Ramapati. Tuan Rawedeng. Tuan Rawedeng. Pencuri itu sudah lari. Mereka 2 orang. Kami hampir saja dapat menangkap mereka, Tuan. Di mana kalian melihatnya, ha? Di sana, Tuan. Mereka baru saja melompat dinding istana Kaputren ketika kami melihat mereka, Tuan. Beberapa orang prajurit mengejar mereka. Sementara hamba kemari untuk memberitahukannya kepada Tuan Rawedeng. Keparat. Pencuri-pencuri bodoh. Ayo prajurit-prajurit. Kita kejar mereka. Lebih baik kalian menyebar. Tutup semua lorong. Jangan sampai mereka lolos. Ayo kita kejar mereka. Ayo. Rawedeng segera mengerahkan prajurit-prajuritnya. Mereka bergerak menyebar menutup hampir seluruh lorong di sekitar istana Kaputren. Sementara itu, Cakradara dan Kudamerta masih belum berhasil mencari kesempatan untuk keluar dari lingkungan istana. Mereka bersembunyi di balik rumpun tanaman hias, di salah satu lorong yang agak panjang. Beberapa kali mereka melihat 2 atau 3 orang prajurit berlari melintas di depan hidung mereka. Mungkin di sebelah sana. Iya, geledah saja semuanya. Periksa semua sudut lorong. Ayo, periksa. Ayo. Untuk sementara kita selamat, Adik Kudamerta. Iya.
Tapi kita belum berhasil keluar dari lingkungan istana ini. Sial. Kali ini kita bernasib sial, Kakang. Tundukkan kepalamu. Cepat. Tahan nafas. Geledah. Ayo, jangan sampai lolos. Ya, ayo ke sana. Itu di balik semak. Ya. Selamat. Mereka tidak melihat kita, Kakang. Mereka tidak bekerja dengan cermat. Ya, mudah-mudahan saja mereka menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Sehingga kita dapat meloloskan diri, Kakang. Sekarang mulai sepi, Kakang. Nampaknya mereka dikerahkan ke pintu gapura sebelah timur. Kita tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kalau mereka, sudah tidak menunggu kita. Dan kalau memang suasananya benar-benar aman, baru kita keluar dari sini. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Cakradara dan Kudamerta memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Lorong benar-benar telah menjadi sepi. Sekali waktu terdengar teriakan prajurit-prajurit Majapahit dari tempat yang jauh. Cakradara menarik tangan Kudamerta, dan mereka bergegas melangkah menyusuri dinding lorong. Mendadak, sebuah bayangan terbang melewati dinding dan hinggap dengan manis di depan mereka. Cakradara tersentak, jantungnya serasa mau copot. Demikian pula Kudamerta. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Di depan mereka tiba-tiba sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Karena keadaan terjepit, akhirnya Cakradara mengajak Kudamerta menyerang laki-laki itu. Kau tidak bisa menangkap kami. Cakradara langsung menyerang, sementara Kudamerta berusaha membokong laki-laki itu. Tapi laki-laki itu nampaknya bukan manusia sembarangan. Gerakannya lincah bagaikan seekor burung serikatan. Dan nampaknya dia tidak bertarung dengan seluruh kemampuannya. Setelah beberapa saat lamanya bertarung, laki-laki itu dapat meringkus Kudamerta. Aduh, kurang ajar. Lepaskan aku. Tolong, Kakang. Kakang. Dia kuat sekali, Kakang. Tenaganya besar sekali. Tolong, Kakang. Tunggu dulu. Diam, adik Kudamerta. Sepertinya aku sudah mengenal orang ini. Paman Mada. Bukankah kau Paman Gajah Mada? Laki-laki itu seperti terkejut. Kemudian perlahan-lahan melepaskan Kudamerta. Dia berusaha mengamati lebih jelas wajah dua orang pemuda di hadapannya. Tuan Cakradara. Tuan Kudamerta. Paman Mada. Kau tidak salah, Paman Mada. Aku memang Cakradara. Dan ini adik Kudamerta. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu bahwa Tuan berdua adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Maafkan saya. Aduh, kau hampir saja mematahkan lenganku, Paman. Maafkan saya, Tuan Kudamerta. Saya hanya mendengar teriakan-teriakan prajurit Majapahit menyebut pencuri. Saya lalu berusaha mencari pencuri itu, Tuan. Kamilah pencuri itu, Paman Mada. Kami baru saja mengunjungi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Tuan nekat sekali. Tidak tahukah Tuan bahwa perbuatan Tuan ini sangat berbahaya? Kami tahu, Paman Mada. Tapi mau bagaimana lagi, Paman? Kami tidak lagi bisa menemui mereka di Istana Kahuripan dan Wengker. Karena itu, kami nekat memasuki Istana Majapahit. Kami terpaksa bermain kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit. Untunglah, Kakang Cakradara segera mengenali wajah Paman Mada. Kalau tidak, saya sudah kehilangan lengan saya sebelah, Paman. Maaf, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kalau boleh saya menasihatkan, sebaiknya Tuan berdua jangan lagi menyusup ke Istana Majapahit.
Tindakan Tuan berdua terlalu gegabah dan berani. Terima kasih atas nasihatmu, Paman Mada. Dengar. Nampaknya ada prajurit-prajurit datang kemari. Tuan harus segera pergi. Cepat naik ke atas dinding benteng. Biar saya yang melindungi Tuan. Biar saya yang menghadapi prajurit-prajurit itu. Cepat, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta buru-buru memanjat batang-batang tanaman menjalar, kemudian merambat ke atas benteng, dan tubuh mereka segera lenyap di balik benteng istana Majapahit. Bukankah kau bekal Gajah Mada? Iya, benar Tuan Rawedeng. Saya bekal Gajah Mada. Kami baru saja mencari-cari 2 orang pencuri yang menyusup ke istana Kaputren. Apa kau tidak melihat mereka, bekal Gajah Mada? Sayang sekali Tuan Rawedeng. Saya tidak dapat melihat mereka. Benar, kau tidak melihat mereka, ha? Untuk apa saya berdusta, Tuan? Saya juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan istana Kaputren. Saya sudah beberapa saat lamanya mondar-mandir di lorong ini, dan saya tidak bertemu dengan siapapun juga, Tuan. Mudah-mudahan kata-katamu bisa dipercaya. Iya, kalau memang pencuri itu melewati lorong ini, saya pasti bisa menangkapnya, Tuan. Sudahlah, jangan sombong kau, bekal Gajah Mada. Pangkatmu hanya bekal. Jika berani sombong di depanku, pangkatmu bisa kuturunkan. Ayo prajurit-prajurit, yuk kita cari di tempat lain. Ayo kita cari. Ayo. Rawedeng mengerahkan prajurit-prajuritnya menyusuri lorong. Bekal Gajah Mada tersenyum, kemudian melangkah pergi. Sementara itu, Cakradara dan Kudamerta sudah berada di luar tembok benteng. Sebentar kemudian mereka sudah menunggangi kuda meninggalkan istana Majapahit. Hiya, 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 hiya. Lenganku masih sedikit nyeri, Kakang. Tenaga Paman Mada benar-benar kuat, seperti seekor gajah. Dinda Tunggadewi seringkali menceritakan tentang Paman Mada. Dia memang seorang prajurit pengawal yang setia. Kalau kau tidak segera mengenalinya, barangkali tanganku sudah patah, Kakang. Aduh, lenganku seperti dicengkeram raksasa. Iya, kali ini pun kita masih diselamatkan para dewa. Semua ini gara-gara Kanda Prabu Jayanegara. Gila. Raja tidak mempunyai otak. Iya. Dia mau berbuat tidak senonoh pada Dinda Tunggadewi. Dia menyuruh Dinda Raja Dewi memijit-mijit betisnya. Dia lalu mau berbuat kurang ajar. Raja macam apa itu? Raja gemblong, senteng. Nampaknya dia benar-benar ketakutan. Iya, ketakutan kekuasaannya direbut orang. Itulah sebabnya dia ingin mengawini sendiri adik-adiknya. Bukankah ini perbuatan edan? Ada banyak perbuatan kotor. Iya. Tapi tidak sekotor ini. Hanya binatang yang sampai hati mengawini saudaranya sendiri. Oh, lencanaku. Apa, Kakang? Lencana? Iya, lencanaku hilang. Mungkin terjatuh di halaman Puri Menganti. Maksudmu lencana pusat pendidikan calon tanda? Iya. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding Kaputren. Aduh, celaka. Kalau sampai prajurit-prajurit itu menemukannya, kita bisa celaka.